Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan ketiga di pada PO Pelita Baru. Perkenalkan, nama saya Yuris Alika Pratama, NIM 23020038. Pendahuluan 2. Gambar umum. 3. Landasan teori. 4. Penutup. Latar belakang kesehatan dan keselamatan kerja ketiga merupakan upaya kita untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman, sehingga dapat mengurangi probabilitas kecelakaan kerja atau penyakit akibat kelalaian yang mengakibatkan demotivitas dan definisi produktivitas kerja. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang pada di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu pentingnya ketiga dalam kerjaan apapun. Batasan masalah. 1. Penggunaan alat pelindung diri APD. 2. Keadaan dalam kondisi tempat kerja. 3. Pelaksanaan prosedur kerja yang aman. 4. Pelatihan ketiga yang telah diterima oleh pekerja. 5. Tindakan pencegahan terhadap risiko tertentu. Tujuan 1. Meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap standar ketiga yang berlaku. 2. Mengidentifikasi potensi resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. 3. Meningkatkan kesadaran dan budaya ketiga di kalangan kerja. Manfaat. 1. Mahasiswa dapat mengetahui standar ketiga yang berlaku. 2. Mahasiswa mengetahui potensi kecelakaan dan penyakit akibat kurangnya pengetahuan tentang ketiga. 3. Mahasiswa dapat mengidentifikasi bahaya yang terjadi. Sejarah perusahaan PO Pelita Baru berdiri sekitar tahun 1984. Awalnya hanya kontrakan kosong yang diubah menjadi bengkel. Sering berjalannya waktu diubah menjadi angkutan truk, lalu melebar menjadi toko spare part dan bengkel mesin, lalu berkembang menjadi usaha bus pariwisata yang sewaktu itu hanya memiliki sekitar 7 unit bus, lalu berkembang seperti menjadinya bus angkutan dan memiliki sebanyak 40 unit bus. Lokasi PO Pelita Baru berlokasi di Jalan Raya Dampyak, Kelurahan Dampyak, Kecamatan Dampyak, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Struktur perusahaan. Direktur H. Ahmad Rifki. Wakil Direktur Haji Wardatun Sopro. Manajer Saiful Amri. Staf 1 Maxim Harmoko Andi Fuji Astuti. Staf 2 Indahwati Ika Mustika Ratih. Visi dan misi perusahaan. Visi perusahaan memberikan pelayanan terbaik dan profesional dalam menyediakan sarana transportasi untuk pariwisata di Indonesia. Misi perusahaan mengutamakan kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 3. Memberikan
dan tetap menjaga pelayanan yang sesuai dengan standar. 4. Memiliki harga yang bersaing. Masa purbakala. Masa purbakala terdapat catatan kuno tentang keselamatan bangunan yang telah diatur oleh Raja Hammurabi dari Babilonia pada abad 17 Masehi. Raja Hammurabi mengatur dalam undang-undang negaranya tentang hukuman bagi para ahli bangunan yang membuat bangunan rumah dan bangunannya mendatangkan kecelakaan bagi pemilik dan anggota keluarganya. 5 abad kemudian, yaitu pada terjadi zaman Mosai, para ahli bangunan harus bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja para pelaksanaan dan pekerja-pekerjanya. Kemudian masalah-masalah keselamatan kerja meluas ke Yunani, Romawi, dan lain-lain. Namun masih belum merupakan suatu usaha yang terarah dan terorganisir. K3 di Indonesia diubah. Di Indonesia, usaha penanganan masalah keselamatan kerja dimulai pada tahun 1847. Sejalannya dengan dipakainya mesin-mesin untuk keperluan industri, pemerintah India Belanda penanganan keselamatan kerja waktu itu pada dasarnya bukan untuk pengawasan terhadap pemakaian pesawat uap, tapi untuk mencegah terjadinya kebakaran yang ditimbulkan akibat penggunaan pesawat uap. Pelaksanaan terhadap pengawasannya pada waktu itu diserahkan kepada instansi desain Van Het Stoom Wesen. Dengan berdirinya Dinas Stoomven, maka untuk pertama kalinya di Indonesia, pemerintah secara nyata mengadakan usaha perlindungan tenaga kerja dari bahaya kecelakaan. Untuk membantu kepentingan pengawasan pesawat uap, diserahkan perlunya suatu unit penyelidikan bahan atau laboratorium yang merupakan bagian dari Dinas Stoomwesen. Laboratorium tersebut diserahkan kepada Sekolah Teknik Tinggi di Bandung pada tahun 1912. Macam-macam APD. 1. Pelindung kepala. Kepala merupakan organ tubuh yang terdiri atas mata, telinga, hidung, mulut, otak. Bahaya yang dapat melukai bagian kepala adalah antara lain tertimpa dan terbentur material, terkena kejutan listrik, percikan, tumpahan, dan tetesan. 2. Alat pelindung mata. Bahaya yang dapat melukai mata. Material kecil dapat masuk ke dalam mata dan merusaknya. Proses seperti pengindaan, pemahatan, pemaluan, dan penyemprotan dapat menghasilkan partikel kecil yang dapat melukai mata. Alat pelindung telinga. Seringkali seseorang mengira dirinya telah berhasil beradaptasi dengan lingkungan yang bising, manakala tidak merasa terganggu.
terganggu lagi dengan tindakan kebisingan yang pada awalnya sangat mengganggu dirinya. Jika hal yang sama terjadi pada Anda, hati-hati. Mungkin fungsi pendengaran Anda mulai terganggu. Standar kemampuan tingkat kebisingan yang dapat diterima manusia adalah 85 dB. 4. Alat pelindung tangan. Kerusakan pada tangan disebabkan oleh antara lain 1. Luka. 2. Terpapar. 3. Gerakan yang berulang. 5. Alat pelindung kaki. Pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki Anda dari kemungkinan luka akibat terbentur dan tertusuk, luka akibat tumbuhan dan percikan, luka terjepit, luka tersengat listrik, luka akibat kondisi cuaca panas, dingin, dan lembab, luka akibat tergelincir. 6. Pemakaian pelindung. Fungsi melindungi sebagian atau seluruh bagian tubuh dari bahaya percikan bahan kimia, radiasi, panas, bunga api, maupun api. 7. Tali dan sabuk pengaman. Fungsi digunakan untuk mengurangi resiko bahaya fisik apabila si pemakai terjatuh. Secara singkat K3, P3K dan lingkungan kerja. Kecelakaan kerja, jatuh dari ketinggian, kejatuhan benda, terantuk, tersandung, tergelincir. Terlikas benda, potongan. Terbakar akibat atau berhubungan dengan suhu tinggi, korosi atau radiasi. Terkilir, tersengat arus listrik, dan lain-lain. Merujuk kepada 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja di Tempat Kerja. Pasal 3. Syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan P3K. Pasal 9 ayat 3. Kewajiban membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. 3. Permentasi nomor per 3 Men 1982. Pasal 2. Tugas pokok PKK pelaksanakan P3K. Pendidikan tugas P3K. Dan ini jumlah petugas P3K. Ini jenis resiko kotak P3K. Jumlah pekerja. Ini tujuan First Aid di tempat kerja memberikan perawatan gawat darurat pada korban. 2. Menyelamatkan, mencegah, mempertahankan hidup. Prinsip dasar tindakan pertolongan patut. Penolongan
mengamankan diri sendiri lebih dahulu sebelum bertindak. A. Amankan korban dari gangguan di tempat kejadian sehingga bebas dari bahaya. T. Tindakan kerja sehingga orang lain tahu bahwa di tempat itu ada kecelakaan. U. Usaha menghubungi ambulan, dokter, rumah sakit, atau yang berwajib. T. Tindakan pertolongan terhadap korban dalam urutan yang paling tepat. Lingkungan kerja. Pengertian higiene adalah usaha kesehatan preventatif yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan individu maupun usaha pribadi manusia. Sanitasi adalah usaha kesehatan preventif yang menitik beratkan kegiatan pada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia. Lingkungan kerja adalah aspek higiene di tempat kerja yang di dalamnya mencakup faktor fisika, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi yang keberadaannya di tempat kerja kerja dapat mempengaruhi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Ketiga, lingkungan kerja adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui pengendalian lingkungan kerja dan penerapan higienis strategis di tempat kerja. Faktor lingkungan kerja. Faktor lingkungan kerja sini adalah faktor fisika. Faktor fisika, bisingan, getaran, radiasi, penerangan kurang baik, temperatur ekstrim. 2. Biologi. Faktor biologi terdiri dari virus, bakteri, jamur, parasites, instance, dan lain-lain. 3. Faktor kimia. Kimia terdiri dari debu, gas, uap, asap, kabut, dan lain-lain. 4. Faktor ergonomi. Ergonomi terdiri dari tenaga terlalu diforsir berdiri lama. 5. Faktor psikologi. Faktor psikologi terdiri dari orang pekerja dan lingkungan kerja. Persentase penyebab kecelakaan kerja. 1. Faktor lain yang mengganggu keselamatan kerja 24% disebabkan lingkungan atau peralatan yang tidak memenuhi syarat. 2. 73% karena perilaku kerja. Konsep A. Pengenalan lingkungan secara kualitatif mengetahui kemungkinan bahaya potensial dari proses produksi, menentukan lokasi potensi bahaya, alat metode pengujian. 2. Mengetahui jumlah pekerja terpapar. B. Penilaian lingkungan kerja. 1. Kondisi lingkungan kerja. 2. Perilaku atau tidaknya teknologi pengendalian. 3. Ada atau tidaknya korelasi kecelakaan dan PAK dengan lingkungan. 4. Dokumen untuk inspeksi.
Tujuan lingkungan kerja. 1. Menentukan paparan pekerja dengan lingkungan kerja. 2. Efektivitas alat pengendali dan perusahaan. 3. Meneliti tempat kerja potensial lingkungan kerja. 4. Riset pengembangan ilmu. 5. Tercapai upaya peningkatan derajat kesehatan. 6. Tercapai produktivitas kerja. 7. Sebagai dasar penyelamatan kondisi lingkungan kerja. Manfaat penilaian lingkungan. Penerapan teknik pengendalian, perencanaan, alat-alat penanggulan, kontrol dasar untuk membantu mengoreksi penyakit dengan LK. Dokumen untuk inspeksi. Manajemen risiko. Manajemen risiko adalah pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang terkait dengan ancaman. 1. Identifikasi hazard. 2. Risk assessment atau penilaian. 3. Pengendalian atau determining control. Langkah-langkah kegiatan manajemen risiko. 1. Mengidentifikasi bahaya. 2. Menilai dan memprioritaskan risiko. 3. Menetapkan pengendalian risiko. 4. Menerapkan pengendalian risiko. 5. Memantau dan meninjau ulang pengendalian risiko. Kapan manajemen risiko dilaksanakan? 1. Perencanaan awal kerja. 2. Instruktur kerja baru. 3. Perusahaan kerja baru. 4. Ditemukan bahaya. Dan ini contoh kami di bengkel Pelita Baru.